Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar matematika bersama saya, Ibu Anissa. Sebelum ke materi, Ibu mau mengajak kalian, ada sebuah gambar. Ini adalah navigasi pilot. Apakah kalian pernah berpikir bahwa navigasi pilot itu gunanya untuk apa? Itu untuk menentukan atau mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian kita punya map. Nah, map itu gunanya apa sih? Sama kan, untuk menentukan posisi tempat atau posisi daerah yang ingin kita cari. Kemudian ada lagi GPS. GPS pun hampir sama dengan map. Nah, apa sih hubungannya dengan kita belajar di materi bab ini? Yaitu dari semua dari semua gambar yang Ibu kasih di layar ini, bahwa ternyata ini ada sangkut pautnya atau ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang koordinat kartesius. Nah, hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius, yaitu di bab 2. Yang pertama yaitu memahami posisi titik terhadap sumbu-sumbu koordinat. Oke, Ibu ada sebuah video, boleh kalian perhatikan. Nah, video tadi hampir sama, dia menentukan suatu tempat atau dari titik ke titik yang lain, hampir sama dengan map atau navigasi pesawat yang tadi Ibu perlihatkan ke kalian. Kemudian Ibu ada video lagi, coba perhatikan. Oke, itu tadi videonya secara singkat. Oke, sekarang kita bahas
ada absis, ada ordinat. Apa itu absis, apa itu ordinat? Nah, di sini ada garis yang secara vertikal atau mendatar. Ini yang disebut dengan absis atau ibu bilang sumbu X. Kita bahasnya X dan Y saja karena nanti kedepannya kita akan bicara X dan Y. Absis dan ordinat itu jarang dibicarakan. Sekarang garis yang vertikal ini namanya ordinat atau yang disebut dengan sumbu Y. Nah, ini garis yang secara vertikal ini atau garis ke bawah ini disebut dengan sumbu Y atau ordinat, dan garis yang mendatar atau vertikal ini yang disebut dengan sumbu X atau absis. Oke, selanjutnya kita bahas. Jadi nanti kalau kalian menggambar, Amal Soleh menggambarnya sesuai, kita membuat garisnya dulu, beri angka X dan Y-nya juga jangan lupa. Nah, di tengah-tengah sini ada angka 0, kemudian di sebelah kanan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Di sini bisa dibuat lagi angka sampai 10 dan seterusnya sampai seterusnya. Kemudian kalau ke kiri ini negatif, bagian negatif dan seterusnya. Kemudian yang bagian garis sumbu Y itu ke atasnya positif, ke bawahnya negatif. Kemudian jangan lupa di tengah-tengah sini ada titik 0. Oke, sekarang Ibu mau bahas di sini ada titik. Lihat titik ini, dia titiknya ada di sebelah mana? Absisnya atau di sumbu X-nya itu 2 dan sumbu Y-nya itu 4. Berarti titik koordinatnya di 2,4. Oke, jangan lupa yang di depan ini atau yang di sebelah kiri ini adalah untuk bagian X atau sumbu X. X-nya di titik mana? Di garis sejajar dengan titik ini, sejajar di sumbu X dengan angka berapa? Yaitu angka 2. Kemudian sumbu Y-nya angka 4, berarti 2,4. Nih, X-nya 2. Kemudian Y-nya Y-nya 4, sumbu Y 4, berarti posisi ini 4. Sorry, aduh. Kemudian kita ada soal tentukan titik koordinat pada bidang kartesius. Yang pertama negatif 4,2. Artinya ingat di sini di sumbu X yaitu negatif 4. Mana sumbu X? Yaitu yang mendatar. Negatif 4 mana? Nah, ini kalian tandain. Kemudian yang sebelah kanannya apa? Y, yaitu 2. Mana sumbu Y-nya? Ini 2, 4, 2. Kita kasih garis. Nah, dapatlah titik negatif 4,2. Kemudian sekarang yang kedua yaitu negatif 6, negatif 5. Mana negatif 6? Di sumbu X. Ingat sebelah kiri itu sumbu X, berarti negatif 6 ada di sini. Negatif Y-nya negatif 5, berarti ke atas atau ke bawah? Y-nya ke bawah. Nah, di sini kita lihat. Nah, dapat titik 6, negatif 6, negatif 5. Kemudian soal yang ketiga ada 4, negatif 2. X-nya 4. X-nya 4, berarti nih X, sumbu X-nya 4. Sumbu Y-nya negatif 2, berarti ke bawah karena Y-nya di negatif 2. Nah, ketemu 4, negatif 2. Dapatlah titik 4, negatif 2. Mudah-mudahan sampai di sini kalian paham, karena ini materi kalau tidak salah di SD sudah pernah diajarkan. Kalau lupa Ibu ingatkan lagi di SMP. Kemudian di sini ada garis atau ada grafik koordinat. Ada pertanyaan, tentukan titik koordinat pada bidang kartesius. Yang pertama yaitu M
0,3. Nah, si 0 ini ada di sumbu X. Kalau ada di sumbu X berarti ini. Dan 3-nya di sumbu Y. Ingat, 3 itu berarti posisinya ada di sini. 0,3. Kemudian yang kedua ada N, 0,-5. Berarti X-nya 0, Y-nya -5. Mana -5 di Y? Nah, ini 0-nya ini. Jadi kita kasih titik di sini. Nah, N-nya 0,-5. Kemudian yang ketiga ada soal O, 8,0. Ingat, X-nya itu 8 atau di sebelah kiri namanya X. Berarti ini di sumbu X-nya 8. 8 itu berarti mana? Nah, ini kan karena di sumbu X. Y-nya 0. Y-nya ini tetap berarti 8-nya di sini. Nah, sekarang nomor 4, -7,0. Sumbu X-nya -7, Y-nya 0. X-nya mana sumbu X? Nah, sumbu X ini kan yang mendatar -7. Nah, ada di sini. 0-nya ini berarti titiknya tetap di sini. Nah, gitu. Mudah-mudahan kalian paham. Karena banyak yang keliru di bagian 0, yang sejajar dengan sumbu itu, banyak yang bingung. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Selanjutnya, Ibu ada grafik kartesius. Ada pertanyaan. Dari grafik di samping, tentukan titik koordinat kartesiusnya. Oke, ternyata ada gambarnya atau ada titiknya, tapi kita harus menentukan angkanya atau si titiknya. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang ini. Lihat titik ini, sejajar X-nya di mana? Di 6. Kemudian Y-nya sejajar di 5. Berarti 6,5 karena X dulu, ingat harus X dulu. Oke, sekarang yang ini ada titik ini. Lihat titik ini sejajar di sumbu X-nya di mana? Di titik mana? Yaitu -6. Y-nya di 4, berarti -6,4. Selanjutnya yang ini, lihat yang titik ini sumbu X-nya sejajar di mana? Ingat harus sumbu X dulu ya, yaitu di -4. Kemudian Y-nya di -3, berarti -4,-3. Oke, selanjutnya titik ini ingat harus X dulu. X-nya sejajar dengan mana? Angka 2. Y-nya dengan -4, berarti titiknya di 2,-4. Insya Allah kalian paham ya sampai di sini. Kemudian ada soal lagi, dari segi 4 A, B, C, D dengan koordinat titik A-nya -2,5, B-nya -2,1, C-nya 4,1, dan D-nya 4,5. Segi 4 berikut membentuk apa? Nah, sekarang kita gambar. Yang A-nya dulu -2,5, -2-nya di X. Nah, di sini berarti kan 5-nya di A. Di X, 5-nya di Y, berarti titiknya di sini karena Y-nya ini kan. Ini kita baca yang A dulu, -2,5, -2, X-nya, Y-nya 5, berarti di sini. Oke, sekarang yang B-nya -2,1. Oke, masih -2 ini, satunya Y-nya 1 berarti ke atas. Nah, di sini. Selanjutnya C, 4,1. Berarti kalau X-nya 4 berarti ada di sebelah kanan ya. X-nya 4, Y-nya 1, berarti di sini. Kemudian D-nya 4,5. 4 di sini di X, Y-nya 5. Berarti ini. Nah, kita tarik garis dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Nah, kira-kira ini membentuk segi 4 apa ya menurut kalian? Nah, ini membentuk segi 4 persegi panjang.
Oke, sampai di sini dulu materi matematika hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Insya Allah latihannya akan Ibu kasih di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.